Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di JK Channel edisi Knowledge. Masih nyambung dengan Aspen HISIS. Simulasi nomor 4 ya. Kali ini berkenaan dengan hypothetical line sizing and pipe segment. Perangkai ini ya. Jadi hypothetical adalah bagaimana kita menginput hypothetical komponen yang sebelumnya kita hanya menginput komponen murni. Kemudian ada line sizing. Dan yang terakhir dari video ini adalah tentang pipe segment. Kita mulai ke hypothetical dulu. Jadi di dalam HISIS itu ada dua macam komponen yang disebut dengan komponen murni, seperti ada H2O, CH4, propan, pentan, dan lain-lain banyak sekali ya. Yang kalau kita campur bisa jadi komponen campuran. Tapi ada komponen yang zat murninya tidak ada, maka di HISIS dinamakan hypothetical. Di video kali ini, bagian awal kita akan belajar bagaimana menginput hypothetical berdasarkan sifat yang diketahui. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ada komponen 10 komponen dalam sebuah campuran itu ya. Di mana komponen 1 sampai 8 adalah komponen murni, ya, artinya zat yang diketahui rumus kimianya dan ada sifat-sifatnya. Sebenarnya ini ada ya, cuma tidak usah ditulis karena begitu kita menginput ini, maka HISIS akan memberikan ini sendiri ya di database dari HISIS-nya tersebut. Tapi di samping itu ada komponen yang tidak tahu sebenarnya apa komponen murninya, yang kita sebut dengan C9 cut dan C10 plus. Ini kita ambil dua saja hanya untuk belajar. Yang diketahui berat molekulnya adalah sekian, ya, dan kemudian density secara keseluruhan adalah sekian. Nah, ini akan nanti kita inputkan dalam HISIS. Setelah itu kita akan lanjutkan ke line sizing. Jadi kalau aliran itu dengan laju air tertentu dialirkan dalam sebuah pipa, line yang dimaksud adalah pipeline ya atau pipa, itu membutuhkan pipa dengan diameter berapa? Ya, misalnya nanti kita pasang dari titik A 12 bar sepanjang 10 km, ini pipeline ya, jadi jauh 10 km dengan asumsi perserdok adalah 0,4 per kilometer. Jadi setiap kilometer tekanannya itu yang awalnya 12 akan turun 0,4. 1 kilo 0,4, 2 kilo berarti 0,8. Kalau 10 kilo berarti 0,4 kali 10 kan? Oke, jadi akan turun 4 bar. Sehingga di titik B tekanan menjadi 8 bar. 12 dikurangi 4 jadi 8. Nah, nanti kita akan lihat kalau laju alirnya 1000 eh, kilomol per jam berapa pipa yang dibutuhkan, kalau 1500 berapa pipa yang dibutuhkan. Kita akan lihat seperti itu. Nah, setelah itu kita sambungkan ke perpipaannya atau pipe segmentnya, pipanya ya, fisik pipanya. Ya, kita masuk ke HISIS-nya. Baik, kita mulai simulasinya. Kita klik new biasa. Nah, kita komponen list kita inputkan. Kalau satu-satu seperti ini, kalau langsung ini sampai oktan, nah kita shift langsung seperti ini. Nah, ini komponen murninya. Kita masuk ke hypothetical, tapi sebelum itu kita pilih dulu bit paketnya karena akan dipakai untuk menghitung Peng Robinson. Oke, kita kembali ke komponen list. Nah, kita pilih ini adalah pure komponen. Kita pilih hypothetical. Oke, apa keluar hypogroup seperti ini. Kita klik kanan, akan keluar view. Nah, kita tulis di sini add hypo. Oke, kita tulis C9 cut. Kita isikan berat molekulnya di sini 120. Kemudian density-nya adalah 788. 788. Oke. Nah, kita tambahkan add hypo lagi. Kita bisa nulis di sini. Sekarang yang kedua akan dicontohkan, kita double klik di sini.
Nah, akan muncul dari jendela ini ya. Nah, ini kita tulis di sini adalah C10 plus. Oke. Isinya kita ketik di critical. Nah, ini berat molekulnya adalah 175. Kemudian density-nya adalah ini, ideal liquid density adalah 855. Bisa lihat di awal video ini. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita tutup. Nah, sama ya, kita tulis di sini langsung. Di sini juga bisa. Nah, ini sudah kita inputkan berat molekul dan liquid density. Ini bisa diestimasi ini normal boiling point-nya, temperatur kritisnya, tekanan kritisnya, volume kritisnya, dan eccentricity-nya bisa dihitung oleh HISIS ya dengan kita klik ini. Langsung akan menghitung sendiri. Nah, ini sudah semua menghitung sendiri. Sifat-sifat dari cat tersebut ya. Oke, kita tutup jendelanya. Nah, hasilnya sudah keluar di sini. Nah, ini kita tambahkan add. Oh ya, ini kita tambahkan add. Sudah selesai ya. Jadi ini sudah memuat komponen murni dari propat sampai oktan dan hypothetical. Baik, kita akan masukkan sini ke simulasi. Nah, selalu muncul seperti ini. Kita geser ini ke sini. Oke. Kita ambil stream seperti biasa, stream kita masukkan ke sini. Oke. Kita double klik stream. Ya, kita kasih nama ini untuk line sizing stream ini ya. Jadi kita ketik saja line sizing 1. Oke. Komposisi selalu ya. Nah, komposisi. Nah, ini. Kita lihat catatan 0,02. Ini kalau ini kita enter langsung ke edit ya. Oke. Kemudian 0,04. Ini juga 0,04. Kemudian ini 0,06. Ini adalah 0,07. Ini adalah 0,09. Ini adalah 0,0 maaf 0,13. Kemudian 0,15. Kemudian 0,18. Kemudian 0,22. Oke, jumlahnya 1, jadi nggak usah normalize, tapi kalau mau diklik juga nggak apa-apa, nggak akan ngaruh, sudah selesai. Nah, jadi sebenarnya sampai sini sudah selesai kita menentukan hypothetical ya, kita sudah selesai. Tapi kalau kita akan hijaukan alirannya, kita pasang pressernya, tadi adalah 12 bar ya, kalau nggak salah tuh. Coba dicek dulu. Ya, 12 bar. Oke, kita pasang pressure 12 bar itu berarti 1200 ya. Coba kita cek. Ini kalau 12 bar. Ini untuk mengingatkan saja. 12 bar. Oke, betul. Temperaturnya kita pasang suhu kamar saja. Nah, oke, kemudian kita pasang molar flow-nya 1000 misalnya ya. 1000 molar flow. Oke, nah sudah oke semua. Jadi dia vapor phase fraction-nya 0, berarti semuanya liquid. Ya, untuk komposisi ini maka semuanya liquid. Oke, berarti sudah selesai ini untuk mempelajari hypothetical komponen, cara inputnya tadi sudah sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana menentukan line sizing-nya. Untuk line sizing kita klik yang ini, double klik. Ini ada attachment, ya ini sudah sifat-sifat sudah selesai semua ya, sudah hijau. Kita attachment, kemudian kita klik analisis, kita
Create analisis. Nah, kita pilih di sini ada macam-macam ya. Boiling point curve, CO2 freeze count, cold properties, critical properties, envelope, dan sebagainya. Ini bisa dicoba nanti. Kita sekarang mau ke line sizing manager dulu. Oke, add. Nah, oke, dari sini kemudian kita lihat ini pilihannya ya. Ada carbon steel, gitu. Ada carbon steel, kemudian ada uh, schedule number, kita bisa pilih ya 40 atau standar atau 60, misalnya kita coba 40 saja ya. Nah, ini akan dihitung oleh HISIS ya dengan sizing kriteria satu, saya kriteria satu, nanti ada pilihan kriteria ini. Kemudian kita, nah pipanya ini ya, yang kita akan ketik pipanya ini. Panjangnya adalah berapa tadi? Sebentar, kita cek dulu nih. 10 km ya, jadi kita ketik saja 10.000 atau kita ketik 10, kita cari kilometer. Oke, nah habis ini kita coba lagi klik setting. Nah, ini ada setting yang kan kita setting yang mana ya. Jadi seperti soal tadi settingnya adalah ini nih, kilopascal per meter ya. Jadi tapi 0,4 per kilometer. Kita ketik saja di sini 0,4, kita kasih per kilometer ada nih. Nah, per kilometer. Oke, sudah selesai. Ya, kita kembali ke sizingnya. Nah, sudah selesai. Jadi di sini dibutuhkan pipa cukup kecil, 1 inci cukup ya. 1 inci cukup. Ya, nominal pipe diameternya itu 1 inci cukup ya. Oke, 250 mili kan 1 inci. Baik ya. Kita coba simulasikan misalnya, kita kembali ke sini lagi, ke worksheet lagi, kita naikkan misalnya molar flow-nya menjadi 15.000 misalnya. Oke ya, 15.000. Tadi kan 1.000 ya, kali 15.000. Oke, kita lihat di attachment di ini ya, kita view, kita lihat ini view. Oke, nah ternyata kalau itu butuh pipa yang oke di 800 mm atau 8 cm ya. Nah, 8 cm dibutuhkan ya. 8 cm itu kira-kira ya 3 inci lebih. Nah, ini contohnya ya. Jadi berubah flow-nya, berubah juga pipanya. Kebutuhan pipanya berubah. Kalau kita pakai carbon steel, ini roknya sudah ada untuk carbon steel ya. Untuk schedule 40. Selesai, line sizing-nya sudah selesai. Jadi aliran dengan komposisi seperti tadi, dengan panjang 10 km, sebanyak 15.000 ya kilomol per jam, maka dibutuhkan pipa 8 cm ya, tadi 8 cm. Kita masuk ke type segment. Kita bikin line baru saja nanti di sini ya. Kita coba ini. Oke, tapi ini kita copy saja bisa ini. Jadi kita pindahkan. Nih, kita lihat ya. Copy mana? Nah ini. Bukan. Ini nih. Define from other stream. Jadi nah dari situ saja kita oke saja nih semuanya sudah. Nah ini sudah kita copy semua. Kita kasih nama yang berbeda. Ini biar ini bisa dikecilin ya. Coba kita lihat ini di double klik. Nah ini bisa dikecilin format. Nah biar kecil saja kita bikin kecil saja. Ini misalnya 8 misalnya. Oke. Belum ya. Kita enter. 8. Nah kan lebih kecil ya. Biar jadi satu caranya begini.
Ini pengetahuan tambahan saja. Nah, kita kasih garis lah biar nanti sejajar ya. Nah, kita garis underscore ini. Nah, bentar ya. Jadi tadi untuk kepentingan line sizing ya. Kita juga bisa guys ya. Oke nggak apa-apa gitu. Nah ini kita mau ke pipa ya. Jadi ini kita nanti masuk pipa dia. Kita kasih nama pipe in saja. Nanti mau masuk pipa. Nah oke. Sementara begitu dulu. Oke, kalau mau ini juga bisa di gini. Mana nih? Yang udah ketik ulang. Pipe in. Biar sejajar. Oke. Kita masuk pipe segmen, kita cari pipe segmen, ini pipe segmen. Jadi ini maksudnya kita si aliran itu akan masuk pipa, ya maksudnya begitu ya. Kita double klik, nah ini pipe in, nah kita pakai yang itu, ini pipe out. Kemudian kita pasang key pipe. Nah itu, enter, masih belum. Nah segmen editnya belum ditambahkan ya. Kita masuk ke rating. Nah, ini ada append segmen ya. Tambahkan segmen. Nah, kita tambahkan segmen di sini sudah ini kita di mild steel di sini ya, atau ini kalau kita lihat layar karbon steel. Ya, mild steel itu maksudnya karbon steel di sini ya. Kemudian panjangnya tadi adalah 10 km ya. Berapa tadi panjangnya? Sebentar, cek dulu. Ya, 10 km. 10 kilometer. Oke, ini meternya ini ya. Oke, ini satunya meter. Kemudian, nah elevation change, jadi ini bisa kita tulis, tapi sebenarnya kita kosongin dulu. Artinya pipa itu datar ya, selama 10 km itu datar. Datar. Karena kan tidak mungkin ya, tidak mungkin datar. Oke, nah kita lihat tadi alirannya dulu ya, worksheetnya ini. 15.000 ya. Kita balik ke sini, ke rating lagi. Nah, kita view segmen, kita lihat segmennya. Nah, schedule tadi 40 ya. Kita pasang sama dengan yang tadi 40. Nah, nominalnya kalau dari kita coba lihat dulu. Ini dulu. Nah, ini tadi nominalnya berapa ini? Kita klik ya di attachment, analisis, view. Dilihat nih, 800 ya. Oke, 800. Oke, 800 kita double klik ini. Nah, kita pasang nominalnya mana mana mana. Pipa alafisnya kita 0. Nah, offset diameternya oke. View segmen saja ini maaf. Nah, ini. Nah, view segmen yang 800 mm. Nah, oke, offset diameternya sekian ya. Sekitar 40 nominal diameternya. Oke. Maaf, kita tutup dulu. Oke. Heat transfernya harus di ini, tapi kita pasang saja ini. Pipe ini harus kita pasang ini suhunya 25. Nah, semua sudah menghitung ya. Jadi kalau berdasarkan pipe segmen, dia tekanannya turun hanya satu, hanya dua ya, hanya dua di sini. Oke, nah jadi sudah selesai ini. Baik, kita bisa lihat di sini properti ya, berbagai macam properti ada di sini. Kita bisa lihat desain di parameternya. Nah, ini parameternya tadi, ini pressure drop-nya hanya 106 ya. Oke, ini duty-nya sekian ya.
Gravitasi energi change tidak ada karena tadi kita pasang nol waktu di ini ya, kita pasang nol ya. Sebenarnya nggak mungkin nol ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk percobaan saja. Kemudian kita bisa lihat performance-nya. Nah, kita bisa lihat profilnya, view profil ya. Ini view profilnya. Oke, ini bisa kita lihat. Oke, nah, jadi panjangnya per 200 km, pressernya ada di sini, total dp-nya sekian, temperaturnya tetap ya. Kita lihat apa lagi yang ada di sini. Di transfernya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Semuanya liquid only. Ya, kemudian kita bisa plot ya, semuanya ada di sini. Kita lihat dulu. Oh, ini fixing gradient, fixing dp. Ini pelajaran banyak di tentang aliran ya. Kita harus memahami aliran di sini untuk memahami ini semua. Baik, di sini kita bisa juga plot ya. Lihat plotnya di sini. Nah, elevasinya tidak ada, jadi semuanya nol. Karena tadi sejak awal kita pasang nol, kita lihat temperaturnya juga tidak berubah. Itu ya. Kemudian pressernya itu mengalami penurunan pressure ya dari ke 1200 ke 1080 lebih ya, 1090 sekian. Vapor pressernya nol semua karena ini semuanya liquid ya kan. Heat transfernya, nah ini heat transfernya ada ya. Heat transfer rate ya, kilojoule per jam meter ya, panjang pipa. Oke, suhunya tetap ya sebenarnya, tapi heat transfernya jadi harus. Kemudian gradiennya kita lihat ini pressure gradient ya, sama gradiennya ya, sama. Liquid hold up-nya tidak ada data di sini, semuanya satu ya. Oke, kemudian water hold up-nya tidak ada data, mungkin kalau kita masukkan yang lain kita data. Oke, dan seterusnya. Kita lihat saja terus nih. Liquid bilangan Reynolds-nya ada ini. Kemudian vapor bilangan Reynolds-nya tidak ada karena liquid velocity ada. Kita lihat meter per sekon. Oh, panjang pipanya ya. Jadi makin cepat ya meter per sekonnya. Oke, kemudian vapor tidak ada, depositif tidak ada, disposif volume tidak ada. Di sini kita juga bisa lihat, kita tutup dulu, kita masuk ke flow assurance misalnya. Nah, ini torsion rate pipe length, nggak dimasukkan data ya, ini dari NORSOK standar, ada juga dari the Watt model ya. Coba ini kalau kita klik ini, oke, ada bikarbonat, kita masukkan erosinya mungkin nggak. Oke, nah ini juga kita bisa lihat beberapa pilihan di sini. Nanti untuk pengetahuan lebih mendalam tentang sistem perpipaan ya. Jadi di sini ada nih. Di sini tentang sistem perpipaan. Hidratnya kita cek. Ya, nah hidrat itu adalah ini tidak ada ya. Tidak ada. Biasanya kalau metan itu hidrat ya. Setelah analisisnya juga tidak ada. Mungkin nanti kita perdalam lagi di pipe segmen berikutnya. Tapi intinya sudah selesai di semua pipe segmennya. Ya, di mana kalau kita show table, kita lihat ya show table. Nah ini, oke, kita show table di sini. Ini hasilnya. Maaf, jadi undo nggak? Nah bisa kan lah. Nah ini show table di sini. Kita kecilin dulu saja biar kelihatan. Nah ini tekanannya turun ya. Oke, kita show table di sini. Apa isi, apa keluarnya? Apa moral flow juga ya. Oke. Tapi di sini kita tadi melihat pipa yang dibutuhkan berapa, kita praktekkan di sini ternyata temperaturnya sekian.
Baik, demikian pelajaran tentang tiga hal ya, hypothetical, line sizing, dan pipe segment sebagai awalan menuju ke perpipaan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.